Hajrah. Insya Allah akan diantarkan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Amirul Haq SPDI. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Zikir Azirat Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunya masih semangat Ibu? Masih? Ramadannya masih semangat? Malam ini kita datang takziah itu ya Bapak ya. Biasanya kalau kita datang itu takziah, makna dari kalimat takziah itu adalah kita datang menyemangati tuan rumah yang ditinggalkan. Itu dikarenakan karena tuan rumah lagi di dalam keadaan duka penuh sedih. Tetapi kenapa salamnya loyo banget itu? Belum buka Bu ya? Belum Ibu? Ya. Saya kira ibunya lebih loyo, bapaknya lebih loyo. Itu. Jadi ditambah lagi posisiku ibu bapak sekarang ini, posisiku sekarang sudah tidak ada arah. Saya keliling takziah, baru sekarang saya mendapatkan keadaan posisi saya berhadapan dengan tembok. Iya, berhadapan dengan tembok. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya ternyata di balik tembok itu ada sang suami yang tercinta. Itu yang masih membuat saya semangat. Alhamdulillah. 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 Ya Allah, Dia menjawab salam saya malam ini. Ya Allah, bila ia dalam keadaan sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Amin. Ya Allah, Dia menjawab salam saya malam ini dengan ketulusan, dengan semangatnya, ya Allah. Bila ia di dalam kesusahan dan kesulitan kehidupannya, mudahkan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan tembok di depanku, tapi itu sudah tiada. Itu kenapa? Karena semangat kita semua, insya Allah malam ini kita berkumpul, kita duduk bersama di malam yang terakhir takziah almarhumah, ya, almarhumah Hajrah binti Mangmolo, insya Allah. Jujur ibu bapak sekalian, ini berat sebenarnya saya datang. Karena saya sudah 3 kali pending jadwal jadwal tarwih, saya harus lepas itu. Kenapa? Apa yang membuat saya semangat datang di sini? Karena yang meninggalkan kita malam ini, beliau tergolong meninggalkan bumi ini kematian yang langka. Ya, meninggal dengan penuh keunikan dan keanehan. Tidak ada manusia yang saat takziah meninggal di malam nuzulul Quran. Tidak ada yang saya dapat begitu. Itu. Saya sudah dakwah 20 tahun lamanya, bertakziah keliling sana sini, masuk keluar kampung, keluar masuk. Tidak ada yang saya takziah itu meninggalnya di malam nuzulul Quran. Apa yang hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, itu di saat kami majelis zikir, di saat kami mendapatkan amanah untuk duduk iktikaf, untuk merenungi bagaimana Quran itu Allah turunkan ke bumi ini. Di situ setelah selesai kabar itu datang ke kami. Situ seketika hati kami bergetar. Inilah ketika Allah berkehendak. Ketika Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak bisa. Tapi saya memohon dan berdoa kepada Allah malam ini,
yang hadir di hadapan saya, insya Allah akan sama seperti beliau. Kepergian beliau, meninggalnya beliau, tiadanya beliau, itu sudah dipastikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa'an wa likulli illatin syafa'an wa likulli hajatin qada'an wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqala ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan fi akhir ayah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'd, jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan, diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam mubarakah ini kita dengan malam yang tidak kebetulan. Malam ini juga kita laksanakan takziah terakhir, itu malam Jumat. Ya, sekarang kita bertakziah malam Jumat. Jadi malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh rahmat untuk kita semua. Semoga sebentar apa yang kita dengarkan sesuai arahan Bapak MC tadi, pesan-pesan hikmah. Apa sebenarnya yang terkandung ketika kita duduk bertakziah? Apa yang kita ingin mau bawa pulang? Apa yang kita mau dengarkan itu akan menjadi bekal kita lagi selanjutnya. Bekal kita untuk meninggalkan dunia ini. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat yang saya bacakan, qad aflaha man zakkaha. Artinya, beruntunglah manusia yang senantiasa selalu mensucikan dirinya. Beruntung manusia itu dikala di hembusan terus menerus napasnya, di setiap detik, di setiap menitnya, di setiap jamnya, ia terus menerus mensucikan dirinya. Ada yang harus kita pahami di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat beruntung dan suci. Apa itu beruntungnya? Kita harus pahami bersama bahwasanya manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan ruhani. Yang mana kata Allah yang diperintahkan awal untuk disucikan, tentu ruhani kita. Dosakah ruhani itu? Dosa. Bagaimana wujud dosa ruhani itu? Ruhani itu pada prinsipnya pada diri manusia itulah nyawa. Kemudian nyawa itu mewakilkan pada diri kita itulah hati. Hati itulah wakil pada diri manusia. Ketika hati itu kotor, maka kita tidak akan bisa sampainya dan bagaimanapun kita mau beribadah. Itu. Ketika kita mau menegakkan ibadah, ketika kita mau mendirikan ibadah, berapapun dan sebanyak apapun itu ibadah yang kita lakukan, ketika hati itu ada jintik dan kotorannya, niscaya Allah tidak akan melirik manusia itu. Niscaya Allah tidak akan melihat manusia itu. Apa kata Allah?
Ketika manusia beribadah, Allah tidak lihat jasad manusia itu. Allah tidak lihat wajahnya. Allah tidak lihat paras wajahnya. Allah tidak memandang jasadnya manusia itu. Tapi yang dipandang Allah adalah hatinya manusia itu. Ayo, mari kita perbaiki hati. Mari kita sucikan hati kita supaya kehidupan duniawi dan ukhrawi kita betul kita dapatkan seperti yang telah didapatkan almarhumah yang meninggalkan kita sekarang ini. Menurut para ulama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dalam keadaan nuzulul Quran itu sudah jaminan husnul khatimah. Itu sudah dalam jaminan. Itu. Apalagi beliau, saya dengarkan tadi dari Bapak MC kita yang tercinta, beliau meninggalkan kita dalam keadaan sama umurnya Nabi, 63, bukan kebetulan. Inilah yang saya tadi sampaikan, unik dan langka. Ketika kita hadir, jangankan untuk berceramah seperti ini Bapak Ibu sekalian, hadirnya saya kita dalam kehadiran seperti ini, itu Allah dan malaikat akan mencatat kita semua. Itu Allah catat, Allah perintahkan malaikatnya untuk catat semua yang hadir pada hambaku yang meninggal dalam keadaan nuzulul Quran. Alhamdulillah. Ya, saya yakin semua pasti akan begitu nanti insyaallah. Ada catatannya Ibu Bapak. Ada catatannya. Bisa juga, Man zakkaha. Itu. Man zakkaha itu adalah suci. Suci hati. Apa isinya hati itu? Kenapa sampai itu hati mau disucikan? Panggil. Dalam bahasa Bugisnya Panggil. mungkin Bugis jadi semua Budi. Panggil, bilang kakak Ya. Uti. Penyakit hati Bilang ada kakak tiga, Uti. Ibu. Ada 3. Jangan sampai itu yang menjangkit kita sehingga itu yang menghalangi kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Apa penyakit hati yang pertama? Yang pertama itu penyakit hati, bahasa Bugisnya ada itu yang kita selalu dengarkan. Apa itu? Makat doati. Itu. Kaddoati. Apa contohnya kaddoati? Misal, sang suami suruh bikin teh. Ibu, bikin kita dulu Ibu. Kau usah mau bikin. Misalnya begitu bikin teh, siram saja selesai. Itu enteng Bu ya. Kedengaran itu enteng sekali. Dan itu juga tidak mengandung unsur mengatakan akan membantah suami. Tapi pada intinya itulah ciri-ciri yang dikatakan manusia yang memiliki sifat kaddoati. Bukan kaddobari Bu ya? Bukan kaddobari, kaddoati. Itu. Terkadang juga kita melihat anak-anak kita. Terkadang ketika kita suruh anak kita, anak pergi beli gula, nanti Ibu. Anak pergi beli kopi, nanti Ibu. Kata nanti itu sebenarnya itu sudah unsur kaddoati. Bukan malas Ibu. Bukan malas itu. Itu bukan malas Bapak. Itu sebenarnya sudah ada jintik. Anak kita sudah terjangkit penyakit kaddoati. Tapi ada yang harus kita pahami bersama. Terkadang kita katai anak kita itu. Tapi kita harus cari tahu sumber anak itu dari mana. Kita harus cari tahu sumber anak itu dari mana. Ya, kalau anaknya maka doati berarti sumbernya juga pasti ada apa, ya kan? Jadi jangan sekali-kali sekarang ini ada di antara kita yang mau memarahi sampai menyumpahi anak bodoh, bahkan mengatakan anak sial. Itu tidak baik. Kembalinya juga kepada orang tua. Kembalinya juga kepada kita yang melahirkan. Itu terkadang kita tidak sadar. Karena apa? Karena marah dan emosinya kita sehingga kata-kata itu keluar. Ya. Jemaah takziah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang pertama adalah kaddoati. Apalagi yang kedua, ini yang menarik dan mungkin yang sering terjadi. Tapi saya yakin tidak ada di sini, insyaallah. Aman.
Aman ya, insyaallah. Apa itu? Istilah Bugis kita itu ada yang dikatakan Syria. Ya kan? Sama Ibu Di? Siri? Ya. Kalau ada juga orang bilang Mas Siriati. Adi? Ya. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Dan di sana pun juga tidak ada. Itu yang ada nanti ketika pulang. Itu yang ada nanti ketika pulang. Masiriati. Apa itu yang dikatakan Masiriati? Seperti apa itu Masiriati? Terkadang dia tidak mau disaingi. Terkadang dia tidak mau disaingi. Kemampuan pas-pasan, kekuatan sudah tidak mampu, tapi karena tetangga berlebihan, muncul darah-darah matahari. Muncullah mata darah-darah. Kenapa? Bapak masa tetangga kita beli mobil kok tidak bisa? Apakah kau kerja? Dia bilang, Mama kerjaku ini serabutan nih, masa mau beli mobil? Beli saja, yang penting jangan dikalah. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah yang tidak diminta. Mendatangilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang dikatakan Masiriati. Adakah dan bisakah seperti itu? Bisakah terjadi seperti itu ketika manusia tidak mampu mengontrol dirinya? Ya, ketika manusia tidak mampu melihat dirinya. Ketika manusia tidak mampu melirik dirinya, ya kan? Ada istilah Bapak Ibu sekalian di dalam istilah Bugis. Jadi biasa yang kalinya baine Pak Bunu Burani. Jadi agero dia nang sinimbe Burani ya ipasamu. Itu Masiriati ketika itu muncul di dalam diri kita sendiri, teman-teman lebih yang kayak hadir, itu yang harus kita waspadai. Itu yang harus kita segera kita tuntaskan itu, agar apa yang terjadi malam ini 1, 2, 3 kepergian beliau, kita ikut beliau dengan seperti itu keadaannya, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi yang ketiga, tadi yang pertama Kadoati, kemudian yang kedua Masiriati. Apa yang ketiga? Ini yang paling seru Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Mepeti hati. Mepeti seperti apa contohnya? Saya mepeti hati. Yang mana dibilang mepeti hati? Apakah semua bisa terjangkit mepeti hati? Bisa. Contohnya seperti apa? Suka marah-marah. Suka koro-koroan. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Marah terus mati. Kata Rasul, la takbah. Jangan engkau marah. Kenapa? Karena marah itu mengundang kematian, dan mati itu pasti. Kalau ada orang mati marah-marah, Ibu, dipastikan itu tidak husnul khatimah. Tapi apa balik Ibu, Bapak? Mati apa? Su'ul khatimah. Marah, kata Rasul, manusia yang suka marah itu akan putus urat sarafnya. Berapa? 70 urat saraf. Jadi kelihatan itu Bapak Ibu sekalian, ya, kelihatan itu Bapak sekalian. Biarpun tidak nampak dan tidak di depan itu sudah marah, tapi kelihatan masih muda tapi sudah kelihatan tua. Masih muda tapi sudah kelihatan tua. Pertanda manusia mepeti hati. Itulah wujudnya. Jadi kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung manusia yang selalu mensucikan dirinya. Suci itu suci hatinya. Suci hati itu seperti apa? Jauh dari sifat yang seperti tadi. Ya, maka Doati, Masiriati, Nania mepeti. Saya yakin ketika ada yang selalu suka sifat mepeti hati, dia gantung di periki. Gitu? Apalagi kunang portoni cek dek sifat angka sifat yang lebih hebat. Yaitu nama mepeti hati, yaitu nama sakit. Yaitu nama sakit, yaitu nama mepeti hati. Nendre ke sisi dia bicara, agak bicara nah.
Yaitu nama pediati masih keto di kiri galap papi jambatan. Selesai, sempurna keadaan. Ya kan? Sempurna kata orang. Jemaah takziah yang diberangkat Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah. Segera sucikan diri. Karena umur kita tidak tahu. Karena manusia tidak akan tahu di mana dia meninggal. Manusia tidak akan pernah tahu di mana dirinya berakhir. Manusia tidak akan pernah tahu di mana dia hembuskan nafas terakhirnya. Maka ketika itu ada, ayo kita cross check diri. Tidak usah lirik kiri kanan, ya toh? Tidak usah kita lirik kiri kanan, tidak usah. Ya toh? Yang kita lirik adalah diri kita. Adakah itu dalam diri kita? Adakah itu jangkit dalam diri kita? Segera. Mumpun sekarang masih bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan suci. Kesempatan mensucikan diri. Caranya seperti apa? Ya. Bagaimana caranya supaya penyakit itu hilang pada diri kita? Caranya sangat simpel. Seperti tadi yang saya bilang. Karena ini masih dalam keadaan malam nuzulul Quran. Kata Allah di dalam Qurannya, wa nunazzilul Quran ma huwa syifa' wa rahmah. Untuk mensucikan hati, untuk membersihkan hati dari sifat yang tadi itu, tidak ada cara yang paling ampuh di muka bumi ini kecuali membaca Quran. Kecuali membaca Quran. Itu solusinya. Supaya hati kita suci. Nah, pertanyaannya, Ustaz, dibaca semua itu 30 juz ya Pak Ustaz? Itu. Setiap hari kan dibaca itu Quran itu Pak Ustaz? Ada pekerjaan Pak Ustaz. Masa itu terus mau dibaca? Ada cara yang paling simpel. Kalau kita mau sucikan diri, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, senantiasalah kalian menghadiahkan atau senantiasalah kalian memfatihahkan diri kalian. Senantiasalah kita memfatihahkan diri kita. Itu karena Al-Fatihah dari semua isi Quran itu, ya kan? Quran kan 30 juz ya. 30 juz Pak ya. 30 juz itu terhimpun di dalam Al-Ikhlas. Di dalam Al-Ikhlas itu terhimpun di dalam suratul Fatihah. Namanya saja Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Nah, apa yang diajarkan Rasulullah ketika kita ingin suci secara batiniah atau suci secara hati, atau kita mau suci secara jasmani, kita diajarkan dengan cara seperti ini. Assalamualaikum ya ila ruhi. Itu. Assalamualaikum ya ila ruhi. Ruhi itu ruh itu nyawa. Seperti tadi saya bilang, nyawa itu perwakilannya pada diri adalah itu. Walau bagaimanapun itu tadi yang tidak ada di dalam diri kita, tetapi tiap hari kita terus obati dengan suratul Fatihah, insya Allah hilang penyakit itu. Itu pasti hilang penyakit itu karena selalu diobati dengan suratul Fatihah. Nah, kalau sudah seperti ini kejadian, apapun penyakit yang menimpa kita, Bapak Ibu sekalian, karena sekarang kan aneh-aneh sekali orang sakit. Terkadang kalau dia sakit, apa yang didatangi? Pertama pas dokter. Itu sudah dipastikan itu. Sakit kepala, cari obat. Sakit gigi, cari obat. Tidak sembuh. Tidak sembuh sakit kepala, tidak sembuh sakit gigi. Maka bukan sakit kepala dan sakit gigi sumbernya. Ternyata tidak ada doiknya. Yang bikin sakit kepala. Berarti bukan solusi. Dia tidak pahami dirinya. Dia lari ke yang lain. Lari dari dokter. Karena obat tidak mampu menyembuhkannya, lari ke solusi alternatif yang kedua. Apa itu? Lari ke santro. Ya kan? Lari ke dukun. Itu. Akhirnya datang ke dukun. Apa yang sampaikan dukun? Bali bola mulai saiko. Selesai. Ya kan? Inilah yang
yang harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Ketika yang kita selalu inginkan itu bahwasanya ketika kita sakit, dokter yang harus menyembuhkan kita, dukun yang harus menyembuhkan kita, sementara ada Quran di hadapan kita, kita abaikan. Ada Quran. Kenapa Quran itu kita diamkan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Allah mau menerima doa kita? Kata Allah, Quran itu adalah kalam ilahi. Quran itu perkataan Allah lah. Kenapa lari dari Quran? Itu pertanda memang manusia sudah rapuh imannya. Ustaz, saya sudah baca Quran, saya sudah berapa juz saya baca, solusi tidak ada. Ya karena Anda tidak sabar. Sekarang kan ini manusia ini begitu kejadiannya. Istilahnya di OGE api napa. Nak komel aku berobat mie mau seketika sembuh. Wah, itu bukan. Itu penyakit itu datanya sebenarnya juga dari hati. Apa? Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang kami sekarang alami sekarang ini, sekarang banyak penyakit yang bermunculan aneh bin ajaib. Dan apa yang membuat demikian? Ternyata yang membuat itu semua penyakit itu cuma satu sumbernya apa? Dosa. Itu. Jadi kalau kita banyak penyakit, ya lihatlah diri. Kita sudah tetangga, ya kan? Kita sudah tetangga. Kalau banyak penyakit kita, 1001 macam penyakit yang menimpa kita, kesulitan terus menerus menimpa kita. Ada apa dan apa yang telah kita perbuat. Tapi sekarang ini manusia ada juga banyak aneh. Dia itu seakan-akan sok beribadah. Mereka itu seakan-akan sok suci. Mereka itu seakan-akan sok dialah yang melakukan semua ibadah. Bahkan dia nampak bahasanya diri itu tidak pernah dosa. Tidak pernah dosa. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Musuh ibadah itu yang sebenarnya ada dua. Itu kalau ingin nampak lahiriah dikatakan riya, tapi kalau nampak batinnya dikatakan ujub. Apa itu ujub? Puji riale. Itu ujub, puji riale. Apa contohnya puji riale? Sini teman-teman lebih ke hadir. Kita datang tarwih, kita lihat tetangga di sekitar tahu, gila apa yang tahu gitu. Kenapa tidak pergi tarwih? Ya saya kahih selalu tak pergi tarwih, selesai. Muncul penyakit ujub. Pama mah tuh neraka udah tahu dia ngomong segi. Itu dia sumpahnya itu. Kita berusaha beribadah, namun kita tidak pernah sadari ibadah yang kita lakukan akan gugur pelan-pelan. Akibat perkataan yang semestinya kita harus ucapkan. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bercerita lagi Bapak Ibu sekalian, kepergian beliau kami telusuri. Ya, kami telusuri beliau di akhir hayatnya beliau tersenyum. Kalau mau lihat tanda-tanda manusia yang husnul khatimah, perhatikan di akhir hayatnya ketika ia senyum. Ya tahu? Bukan senyum Pepsodent. Ya tahu? Bukan senyum Pepsodent. Tapi senyum itu ketika kita lihat menciptakan kedamaian dalam diri. Itu. Karena selama ini juga banyak orang mati ya memang bukan karena senyum, karena giginya tidak mau tertutup. Ya tak? Itu persoalannya. Bapak Ibu sekalian, kata Allah dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairiz zadi at-taqwa. Kata Allah, bersiap sedialah kalian untuk membekali diri kita untuk kembali kepada Allah. Seperti tadi ayat juga yang saya bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan penuh kesalehan dan kesalehan. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang
yang kita mau ungkap adalah tanda-tanda atau ciri-ciri manusia itu mati seperti apa. Apa ciri-ciri manusia itu yang mau meninggal? Ya kan? Selama ini kan yang umum kita lihat itu ciri-ciri meninggal itu kan, ya kalau napas itu sudah terendus-endus, ya toh? Nah, istilah kita itu sekarang dekna naulai pasdapi inyawana. Nah, itu ciri-ciri manusia yang mau meninggal. Akhir kata ketika kita mau sepadankan itu, ya istilah kita bahasa Bugis itu madani, ya toh? Madani. Ada tanda-tanda di balik itu semua, Bapak Ibu sekalian. Ada berapa tandanya? Ada 5. Kita simak. Yang pertama, manusia memiliki tulang sulbiah. Ya, tulang sulbiah. Apa istilah kita Bapak Ibu orang Pare? Tulang sulbiah. Kalau kita di Pinrang, itu kiok-kiok. Nah, itu yang tulang belakang itu, tulang ekor kata orang. Ya, itu bilang sulbiah, tulang ekor. Nah, kita perhatikan itu. Bila di kemudian hari itu tulang sulbiah telah bergoyang, ya tak? Nah, bila tulang sulbiah itu goyang, kemudian tulang sulbiah itu sakit, sudah terasa sakit, dan ketika tulang sulbiah itu sakitnya sudah tiada duanya sakit. Kan selama ini kita pernah mungkin merasakan sakit ya, pernah semua merasakan sakit. Itu yang paling sering yang kita rasakan itu sakit hati. Itu yang paling sering Bapak tahu, sakit hati gara-gara siapa itu. Nah, sulbiah Bapak Ibu sekalian, perhatikan tulang sulbiah kita. Bila suatu saat tanda itu sudah ada pada diri kita, tulang sulbiah sudah terasa sakitnya itu kalau kita ingin bandingkan, sudah sering kita mengalami sakit tapi tidak pernah kita merasakan hebatnya sakitnya itu super sakit di tulang sulbiah itu sudah pertanda manusia di umurnya di muka bumi ini tinggal 100 hari. Itu sudah tanda, itu sudah 100 hari. Itu apakah sudah ada yang sakit sekarang Ibu? Sudah ada Bapak? Sudah ada? Ya, betul. Alhamdulillah. Ya. Itu sulbiah. Ya, itu tulang sulbiah. Kemudian tulang sulbiah itu nanti ketika sakitnya sudah beriringan, kemudian sakitnya sudah berketerusan, kemudian lamanya itu sakit selama 100 hari. Lamanya itu selama 100 hari. Nah, disitulah tolak ukur kita. Maka umur kita di muka bumi ini tinggal 100 hari. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika itu sudah beralih dan ketika itu sudah terjadi, tulang sulbiah sudah sakit dan sakitnya sudah tidak tahan, maka tulang sulbiah itu akan naik di punggung kita. Ada tulang punggung kan? Tulang punggung naik terus di belakang. Nah, ketika naik itu tulang punggung sampai di ubun-ubun. Itu sampai di ubun-ubun. Nah, ketika di ubun-ubun itu dulu kan, ibu-ibu paling pengalaman ini. Kalau ada bayinya, dulu kan kalau kita itu tanya adiknya atau kakaknya itu anak kita, jangan sentuh kepalanya, apalagi ubunnya. Kalau masih bayi masih kentar itu ubun-ubun goyang-goyang Bu ya, masih detak-detak begini ya. Situ. Itu realisasinya sekarang ini. Jadi jangan sampai kita keenakan duniawi kita. Jangan sampai kita keenakan, kita selalu di zona nyaman, urus duniawi, sementara bekal tidak terurus. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian dengan diri kita? Itu dengan diri kita. Jadi ketika sudah 3 hari tadi terjadi, maka semua terhimpun, maka semua terkumpul, maka semua akan tertuju kepada satu titik pandangan. Ada biasa dipesan orang tua kita apa pesannya? Anak, besok-besok kalau sudah terjadi dikatakan istilahnya kita Bugis madang, akan ada 3 tamu datang. Akan ada 3 tamu datang. Datang pada manusia itu
Hati-hati Bapak Ibu sekalian, terkadang ada itu yang dia dengarkan, yang dia lihat itu, dia terkadang mengatakan begini, ada mikuliat nenekmu anak, ada mikuliat bapakmu, bapak itu sudah meninggal, ya toh? Ada mikuliat, kuliat ini bapakmu, ada nenekmu kuliat, hati-hati. Itu kalau sudah begitu, ada biasa orang terpengaruh, itu yang mau diikuti, itu jin, atau itu iblis, menyerupai orang tua kita. Hati-hati, itu hati-hati. Ini pesan sakral Bapak Ibu ya. Soalan yang harus kita yakini sekarang ini mengatakan, benar Pak Ustaz, mari kita lihat ke depan. Ya, begitu Pak Ustaz, mari kita saksikan ke depan. Itu karena ini yang terurai sekarang malam ini Ibu, itulah yang terjadi pada semua yang meninggal. Tapi hanya 2-3 yang paham dan tahu soalan yang seperti ini. Ya, beruntung ya anak-anak muda sekarang, kita yang sekarang tahu seperti ini. Jadi sudah harus waspada. Tidak mengatakannya mati itu anak-anak, kalau anak darah, kematua, tidak, itu tidak. Janda duda, tidak, itu tidak. Semua mati itu mengincar kita. Makanya kita harus selalu kata Allah, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi at-taqwa. Bersiap sedialah kita. Jemaah tasya di belakang Allah Subhanahu wa taala. Ketika tamu itu sudah datang, ya. Ketika kita sudah kedatangan tamu, bagaimana wujud tamu itu? Seperti apa wujud tamu itu? Bagaimana wujud tamu itu? Itu tadi yang harus kita hindari ketika menyerupai, ya, menyerupai wajah orang tua yang telah meninggal, menyerupai wajah nenek-nenek atau yang kita akrab, yang kita dekat pada kita. Hati-hati, itu bukan itu. Yang bagaimana datangnya nanti itu yang sama dengan wajah tak semua. Yang sama wajah tak. Yang sama wajah tak. Ya, tapi sekarang kita tahu wajah kita masing-masing kan? Tahu kan? Kita hafal kan? Wajah kita tuh. Itu nanti datang ke kita itu 3 berhadapan langsung di hadapan kita. Dan itu nanti yang harus kita pilih salah satunya. Kalau salah pilih, hati-hati, ujungnya, endingnya pasti su'ul khatimah. Jadi sama muka, berapa tinggimu, itu bagaimana modelmu, bagaimana wajahmu, sama, tidak ada bedanya. Dan berdiri 3 tegak di hadapanmu, dan itu salah satunya kau harus pilih. Itu salah satunya kau harus pilih, dan tidak bisa tidak dipilih karena itu yang mau ditemani pulang. Gitu? Itu yang mau ditemani pulang. Jadi bagaimana cara pilihnya di situ? Gampang sekali cara memilihnya, gampang sekali mengetahuinya bahwasanya diriku dan dirinya itu satu. Yang mana? Tadi awal kita sudah dengar tadi, yang selalu mensucikan hati. Hati itu tidak buta. Tapi kapan kita tidak mampu mensucikan hati kita, dan kapan kita tidak mampu mengeluarkan penyakit-penyakit hati itu pada diri kita, hancurlah sekarang persoalan. Muncullah itu kalimat su'ul khatimah. Maka kata orang tua kita, anak, yaitu tahu deceng anak, tahu makan jahe atinna. Itu tahu decengnya, tahu makan jahe atinna. Bukan yero tau decengnya tau megai warang parana. Itu tanya tau itu saya tau deceng tau makan jahe bulana. Tanya tau itu saya tau deceng maluang handphone. Bukan. Kita tertipu Bapak Ibu sekalian sekarang ini, pernyataan-pernyataan yang selalu kita dengarkan. Oh, ternyata saya tau deceng tau sogi. Jadi ternyata saya tau deceng itu bagus rumahnya, bagus kerjaannya, headphone-nya kiri kanan. Oh, Iro ya satu deceng, kata Rasul. Dia bantah kalimat itu. Kata Rasul apa? Iro ya sangi tau deceng, tau makan jahe atinna. Ya tak? Tau makan jahe atinna. Itulah. Itulah ya sangi tau deceng. Tapi sekarang orang putar balik fakta. Kenapa? Ya, sekarang istilahnya Ustaz. Dia sogi Pak Ustaz. Apa nanti kita tahu Pak Ustaz? Ya tak? Dia kan kata Pak Ustaz, dia minta ke Pak Ustaz. Ya tak? Akhirnya cari jalan ketiga.
sampai kaya raya, gitu. Sogi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mati, gitu. Karena kekayaan tidak menjamin keselamatan manusia itu, gitu. Tapi saya sangat salut orang tua yang meninggalkan kita sekarang ini. Saya dengarkan kabar akhir dia meninggalkan bumi ini, dia bersedekah. Beliau bersedekah, itu. Nah, jadi ibadah itu tidak usah ditumpuk Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang yang ada di akal dan di pikiran kita itu kita mau melakukan semua ibadah, perbanyak ibadah. Itu istilah kita orang dulu kita itu OGE anak taruh cek DI ibadah itu ya mau. Itu kan gunanya mega kok itu nak ketak. Gitu? Makanya kita harus munculkan kalimat istiqamah pada diri. Gitu? Biar satu saja ibadah yang kita lakukan tapi terus menerus. Jangan henti. Nah, kita ini sekarang ada istilah kita sekarang itu. Yaitu nama mua, itu nama cecing. Ya kan? Maka melok mana zaman ada gay. Dan ternyata akhir cerita tidak jelas. Akhir cerita ibadah tidak kurang clear persoalan. Jadi mari kita beribadah terarah dan terukur. Itu terarah dan terukur seperti apa? Salat, ketika salat yang kita menjadikan sebagai fondasi kehidupan, salat terus menerus. Tapi jaga salat itu. Jangan sampai Allah mengatakan fawaidun lil musallin. Malam tadi kapan Bapak Ibu sih? Malam tadi? Ya, nanti Bapak Ibu sih mengerti muat Bapak Ibu sih, insyaallah. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan kepada kita semua dari celoteh yang saya sampaikan kepada kita, saya ingin rangkul dari 3 persoalan. Saya ingin merangkulkan ke kita semua bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernapas, ada lucu-lucu. tiap yang hidup pasti Ada lucu-lucunya kemarin. ya, pasti akan menemukan akhirnya. Orang kemarin Itu pasti akan berakhir di muka bumi ini. Maka harus betul sekarang ini kita harus dan wajib bersiap sedia Tadi bilang kemarin dari bekal yang harus kita siapkan pada diri kita. Nasa Toriolona ada pau ya anak tania amal dulu bawah rewa anak tania. Itu apa? Ada janji yang pernah kita ucap di hadapan Tuhan Serapul Jalil sebelum kita keluar dari alam rahim seorang ibu. Itu dan harus kita bawa pulang. Di situ lagi orang. Karena Ada tuh kemarin dan situ di sini sana orang di sana memang dari kesini Lah kemarin. kenapa pulang hitam? Kenapa pulang kotor? Ada apa ini? Karena kau tidak amanah dan tidak istiqamah menjaga Dan diri tadi ini bang, ini. tadi Ya, Ustaz datang, belum ada, masih kurang. Yang Jadi paling tunggu dulu jangan azabnya sudah tidak terlagi. tungguran Azab dulu itu. banyak. Yang dikatakan neraka. Karena semasa hidup kita tidak pernah suci dan menjaga kesucian kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang itu seperti apa? Bagaimana? Itu sekarang kita jadikan tolak ukur adalah sholat. Adalah salatlah segala-galanya untuk ibadah yang kita lakukan sekarang. Karena rukun Islam itu mulai dari syahadat sampai haji itu 5 rukun Islam itu terhimpun di dalam sholat. Jadi terhimpun di dalam sholat. Saya berpesan kepada kita semua, kalau memang sholat itu yang menjadi titik fondasi dan titik bekal dan cikal bakal bekal yang akan kita bawa pulang, jaga itu sholat. Jangan runtuhkan sholat itu. Jaga sholat itu. Siapa dan bagaimana wujud manusia yang sholat itu yang sebenarnya? Perhatikan lidahnya. Perhatikan lidahnya. Ketika ia berbicara, santun. Ketika ia berbicara, nyaman didengar. Itulah manusia yang sholat. Itulah yang manusia yang sholat. Itu. Ketika dia ingin berpikir, pikirannya selalu positif. Dia tidak pernah menerka-menerka dan tidak pernah pikirkan orang lain. Tidak pernah berpikir salah dan berpikir yang aneh-aneh. Itu. Manusia yang sholat sebenarnya hatinya itu
santun. Itu. Nah, jadi kuncinya sholat dijaga 3 hal pada diri manusia. Karena nanti itu sholat itu yang merubah sholat itu. Tujuan sholat adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Itu. Jadi jangan ada di antara kita mengatakan tujuan sholat itu masuk surga. Bukan itu. Tidak seperti itu tujuannya. Tujuan sholat itu memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Itu tujuan sholat itu. Tujuan sholat itu. Bagaimana akhlak kita yang belum baik menjadi baik. Akhlak kita yang buruk menjadi baik. Nah, itulah sholat. Aslinya sholat. Itu. Aslinya orang yang sholat seperti itu. Paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini tentu perintah Rasulullah juga seperti itu. Jagalah hubungan sesama. Ya, selalulah kita menjaga hubungan kita sesama. Jaga hubungan suami istri, jaga hubungan anak ke ibu, bapak ke anak, jaga tetangga. Itu, jaga sekitar kita, jaga hubungan itu. Jangan sampai ada yang keruh. Jangan sampai ada yang keruh. Karena itu nanti yang akan membuat kita betul-betul akan menjadi tidak membawa kita kepada husnul khatimah. Ya, karena sudah jelas tandanya, sudah jelas aba-abanya. Polo di kadirai, dibaca pito diceritain. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri amalia takziah kita malam ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan tujuan kita menghadiahkan doa kita, munajat kita kepada orang tua kita almarhumah Hajrah, dan insya Allah semoga beliau betul di dalam dan duduk di samping kursi ilahi dan dalam keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin.